Semangat pagi untuk anak-anak generasi bangsa. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian formatif 1. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Dan anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang karya seni rupa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran dapat kita lihat bersama-sama di slide ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita tentang sejarah perkembangan seni lukis Indonesia. Ada 3 hal yang mau kita bahas. Yang pertama, seni lukis prasejarah Indonesia. Yang kedua, seni lukis Indo-klasik. Dan yang ketiga, seni lukis Islam Indonesia. Nah, yang pertama kita mau membahas seni lukis prasejarah Indonesia. Pada zaman prasejarah, seni lukis memegang peranan penting karena setiap lukisan mempunyai makna dan maksud tertentu. Pada zaman tersebut, lukisan dibuat pada dinding-dinding gua dan karang. Salah satu teknik yang digunakan oleh orang-orang gua untuk melukis di dinding-dinding gua adalah dengan menempelkan tangan di dinding gua, lalu disemprot dengan kunyahan daun-daun atau batu mineral yang berwarna. Nah, di samping itu merupakan contoh lukisan dinding. Tekniknya menggunakan aerograf, yaitu kunyahan semprotan. Medianya tanah liat, pewarnaannya berasal dari bahan-bahan alami seperti mineral dan lemak binatang. Nah, pada umumnya tujuan dan lukisan dipilih untuk membuat lukisan-lukisan tersebut adalah majis, yaitu tentang keagamaan. Contoh karya seni lukisan yang dihasilkan pada zaman prasejarah ada di Gua Leang Patekere di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, lukisan tersebut menggambarkan tentang pemburuan. Nah, ini merupakan lukisannya. Nah, yang kedua ada di dinding gua di pantai selatan Irian Jaya, yaitu di Papua. Nah, pada lukisan ini terdapat di tempat tersebut menggambarkan nenek moyang. Ini merupakan beberapa contoh lukisan prasejarah. Yang kedua ada seni lukis Indo-klasik Indonesia. Nah, anak-anak, pada zaman ini merupakan babak baru dalam periodisasi kebudayaan di Indonesia dan dapat dikatakan sebagai zaman sejarah karena pada zaman ini telah ditemukan peninggalan berupa tulisan loh. Hal ini terjadi karena adanya kontak kebudayaan dengan India sekitar abad ke-5 Masehi. Tema yang umum digunakan pada suatu karya seni pada masa ini ada agama, mitologi, legenda, dan cerita sejarah. Contohnya lukisan Bali klasik yang berupa cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, gaya yang dipakai pada pahatan dinding candi zaman Majapahit adalah gaya wayang dengan komposisi bidang mendatar dan pahat dan syarat dengan stilasi. Sebutan gaya wayang di sini menunjukkan tanda persamaan dalam stilasi bentuk tokoh cerita wayang kulit dan lukisan Bali klasik. Seni lukis di Bali mulai berlangsung ketika kebudayaan Hindu Jawa Timur terdesak oleh kebudayaan Islam. Keberadaan seni lukis yang menyatu dan berakulturasi dengan kebudayaan Hindu menjadi khas dan dikenal oleh berbagai negara hingga kini. Dari prasejarah, Hindu, klasik, dan sekarang kita masuk ke seni lukis Islam Indonesia. Kesenian Islam di Indonesia berpusat di istana. Nah, di sana ada seorang seniman yang mempunyai tugas menciptakan karya seni, mengenal cabang seni lainnya, dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan filsafat. Pada seni Islam, terdapat suatu pantangan untuk melukis motif makhluk hidup dalam bentuk realistis. Makhluk hidup di sini ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, dalam hal ini, toleransi Islam mendukung proses kesinambungan tradisi seni rupa sebelumnya, tetapi dengan napas baru. Contohnya hiasan dengan motif stilasi binatang dan manusia dipadukan dengan huruf Arab, baik dalam penerapan elemen estetis pada masjid, penggarapan seni pria, lukisan, dan kaligrafi.
Nah, ini merupakan contoh-contohnya. Contoh lukisan manusia hewan menggunakan kaligrafi. Baik anak-anak, kita masuk ke kesimpulan kita untuk hari ini. Lukisan merupakan salah satu karya seni murni. Seni murni sendiri mempunyai perkembangan, berawal dari prasejarah, Hindu klasik, Islam, dan juga seni lukis Indonesia baru. Setiap periode membawa pengaruhnya masing-masing. Untuk tugasnya bisa kalian perhatikan 3 soal ini. Dan materi selanjutnya seni lukis Indonesia baru. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. See you!